Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita dari SMA Negeri 26 Bandung, kelas 10 MIPA 2 dari kelompok 2. Di sini kita akan membahas seputar vektor. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Asrin Hasmara. Perkenalkan, nama saya Asfa Nurafnara Bani Syarifah. Dan saya Ahmad Raihan. Yuk kita mulai. Sebelum itu aku izin dulu off-cam. Kita akan membahas seputar vektor. Selamat menyaksikan. Materi pertama yang akan dibahas yaitu mengenai ruang lingkup vektor. Pengertian vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh besaran vektor antara lain seperti perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, medan listrik, medan magnet, dan masih banyak lagi. Secara geometris, suatu vektor digambar sebagai ruas garis berarah. Vektor dapat dinotasikan dengan huruf kecil bertanda panah di atasnya, seperti pada gambar. Vektor AB sama dengan vektor A. Panjang vektor AB sama dengan panjang vektor A sama dengan 40. Kemudian komponen vektor akan dijelaskan oleh Asfa. Asfa dipersilahkan. Komponen vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki arah. Ada dua komponen vektor di R2, yaitu komponen horizontal dan komponen vertikal. Terlihat ada vektor PQ di R2 pada gambar. Komponen horizontal vektor PQ sebesar XQ dikurangi XP, dan komponen vertikal vektor PQ sebesar YQ dikurangi YP. Untuk penulisan komponen vektor dalam bentuk aljabar bisa lihat di gambar, yaitu vektor PQ sama dengan komponen horizontal per komponen vertikal, sama dengan XQ dikurangi XP per YQ dikurangi YP. Untuk bentuk pasangan berurut, vektor PQ sama dengan XQ dikurangi XP, YQ dikurangi YP. Untuk penulisan bentuk vektor basis, vektor PQ sama dengan A1 I satuan vektor ditambah B1 J satuan vektor. Berikutnya, contoh soal komponen vektor. Terlihat di gambar ada vektor AB di R2 dengan titik A koordinatnya 1,5 dan titik B di koordinat 7,1. Untuk mencari komponen vektor AB menggunakan rumus XB dikurangi XA per YB dikurangi YA sama dengan 7 dikurangi 1 per 1 kurang 5. Hasilnya 6,-4. Dan untuk mencari komponen vektor BA sama dengan XA dikurangi XB per YA dikurangi YB sama dengan 1 dikurangi 7 per 5 dikurangi 1. Hasilnya sama dengan -6,4. Kesimpulannya, komponen vektor AB sama dengan negatif komponen vektor BA. Panjang vektor. Panjang vektor disimbolkan dengan huruf kecil yang diapit tanda lurus seperti nilai mutlak. Besar nilai panjang vektor merupakan jarak dari ujung vektor ke pangkal vektor. Jika diketahui letak titik koordinat, ujung vektor dan pangkal vektornya, panjang vektor dapat dihitung dengan menggunakan rumus Pythagoras. Sebagai contoh, pangkal suatu vektor AB terletak pada A, XA, dan YA, dan ujung vektor terletak pada B, XB, dan YB. Sehingga, persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung panjang vektor AB adalah panjang vektor AB sama dengan akar XB dikurang XA pangkat 2 ditambah YB dikurang YA pangkat 2. Nah, ini adalah contoh pengerjaan panjang vektor ya teman-teman. Jadi, kalau ada pertanyaan dari soal yang sama mengenai panjang vektor AB dan panjang vektor BA, itu hasilnya akan sama, seperti contoh yang kalian lihat di layar kalian. Jenis-jenis vektor dibagi menjadi 4. Vektor 0 yaitu suatu vektor yang panjangnya 0 dan tidak memiliki arah vektor yang jelas. Vektor posisi yaitu suatu vektor yang posisi titik awalnya di 0,0, sedangkan posisi titik ujungnya di satu titik tertentu selain titik 0. Vektor satuan yaitu suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Dan vektor basis yaitu suatu vektor yang panjangnya satu satuan tapi arahnya searah dengan sumbu koordinat. Lanjut ke materi vektor pada bidang R pangkat 2 dan vektor pada ruang R pangkat 3. Vektor R pangkat
pangkat 2 dan R pangkat 3. Vektor berada pada bidang R pangkat 2, maka akan dinyatakan dalam dua sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan vektor yang berada pada ruang R pangkat 3 akan dinyatakan dalam tiga sumbu koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian operasi vektor pada bidang atau R2. Secara aljabar, penjumlahan vektor hanya menjumlahkan koordinat titik vektor. Contohnya, vektor A koordinatnya 1,-8 dan vektor B -12,9. Maka vektor A ditambah vektor B sama dengan 1,-8 ditambah -12,9. 1 ditambah -12 sama dengan -11, dan -8 ditambah 9 hasilnya sama dengan 1. Jadi vektor A ditambah vektor B sama dengan -11,1. Pengurangan dua vektor pada dasarnya sama dengan penjumlahan kedua vektor. Namun secara geometri, yang membedakan adalah terdapat salah satu vektor yang memiliki arah berlawanan sehingga bernilai negatif. Sedangkan secara aljabar hanya mengurangi titik-titik pada koordinat vektornya, seperti contoh pada gambar. Perbandingan vektor berikut adalah rumusnya. Titik P membagi ruas garis AB dengan besar perbandingan M dan N. Kondisi ini terjadi saat titik P berada di antara titik A dan B. Cara menentukan koordinat P pada perbandingan vektor pada ruas garis dengan titik P berada di dalam dapat dilihat pada persamaan seperti yang ada pada gambar. Untuk lebih memahami, aku akan menjelaskan cara mengerjakan soal mengenai perbandingan vektor. Titik R terletak di antara titik P koordinat 2, 7, 8 dan Q koordinat -1, 1, -1 yang membagi garis PQ di dalam perbandingan 2:1. Maka koordinat R adalah, diketahui perbandingan PR banding RQ sama dengan 2:1. R sama dengan 2Q ditambah P per 2 ditambah 1 sama dengan 2Q ditambah P per 3 sama dengan 2 dikali -1, 2 dikali 1, dan 2 dikali -1 ditambah 2, 7, 8 per 3. Hasilnya 0, 9, 6 per 3 sama dengan 0, 3, dan 2. Kemudian, perkalian skalar dengan vektor. Jika A dan B vektor-vektor tidak nol dan alfa sudut di antara vektor A dan B, maka perkalian skalar vektor A dan B didefinisikan seperti pada gambar, yaitu A dikali B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Tapi selain itu, jika dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut, contohnya jika A sama dengan A1, A2, dan seterusnya, dan B sama dengan B1, B2, dan seterusnya, maka rumusnya adalah vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2, dan seterusnya. Kemudian, perkalian skalar dua vektor. Sudut antar dua vektor. Untuk mengetahui sudut antar dua vektor, menggunakan rumus cos alfa sama dengan A dot B per panjang A dikali panjang B. Untuk mengetahui A dot B, menggunakan rumus A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3 per panjang A. Kita menggunakan rumus Pitagoras, yaitu A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat diakarin dikali panjang B akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Untuk memahaminya, dapat dilihat contoh soalnya. Kemudian, mengenai proyeksi vektor. Dilihat dari gambar, panah yang berwarna merah adalah hasil proyeksi vektor atau sama dengan hasil proyeksi skalar, atau bisa juga disebut dengan vektor C. Kemudian, panah warna biru merupakan vektor A, dan panah warna pink merupakan vektor B. Kemudian, dapat membentuk segitiga siku-siku sehingga terdapat suatu sudut. Rumus proyeksi vektor A pada vektor B. Vektor C sama dengan vektor A dikali B per panjang vektor B pangkat 2. Kemudian dikalikan vektor B. Rumus panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang
Kemudian ada contoh soalnya. Dari keterangan pada soal dapat diperoleh vektor A sama dengan 4i satuan vektor dikurang j satuan vektor dikurang 2k satuan vektor sama dengan 4 min 1 min 2. Vektor B sama dengan 2i satuan vektor ditambah 3j satuan vektor ditambah k satuan vektor sama dengan 2, 3, 1. Tentukan proyeksi vektor dan panjang proyeksi vektor. Kita misalkan proyeksi vektor A terhadap vektor B adalah vektor C, sehingga rumusnya vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Untuk mencari A dot B sama dengan 4 dikali 2 ditambah negatif 1 dikali 3 ditambah negatif 2 dikali 1. 4 dikali 2 sama dengan 8, negatif 1 dikali 3 negatif 3, min 2 dikali 1 sama dengan min 2. Jadi hasilnya adalah 3. Untuk panjang vektor B, rumusnya sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikuadratin, sama dengan akar dari 14 kuadrat, sehingga didapat panjang vektor B kuadrat sama dengan 14. Jadi A dot B sama dengan 3 per panjang vektor B kuadrat 14 dikali vektor B nya 2, 3, 1. 3 dikali 2 sama dengan 6 per 14 I satuan vektor. 3 dikali 3 sama dengan 9 per 14 C satuan vektor. 3 dikali 1 sama dengan 3 per 14 K satuan vektor. Jadi hasil proyeksinya 6 per 14 I satuan vektor, 9 per 14 J satuan vektor, 3 per 14 K satuan vektor. Untuk menentukan panjang proyeksi vektor adalah panjang C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Vektor A dot B nya udah ada, tinggal kita masukin 3, panjang B nya udah diketahui akar 14, jadi hasilnya panjang proyeksi tersebut adalah 3 per akar 14. Sekian yang dapat kita sampaikan. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.